Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliya'i bi mahabbatihi wa ikhtassa arwahum bi syuhudi 'azamatihi wa hayya asraruhum li hamli a'ba'i ma'rifatihi fa qulubuhum fi rawdati jannati ma'rifatihi yuhbarun wa arwahum fi riyadi malakutihi yantazihun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Allahumma alhimna rusdana wa aidna min syarri anfusina. Mari kita mulai kembali kajian kitab Al-Hikam ini. Kita sudah masuk episode atau hikmah yang ke-116 sekarang. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa maddana bi barakatih fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini bab sangat penting sekali, bagaimana kita bisa khusyuk di dalam sholat kita, ya. Khusyuk itu yang seperti apa ya, gitu ya. Nah, khusyuk itu sesuatu yang tak terbatas. Jadi Anda juga tidak bisa mengklaim, wah saya sudah khusyuk nih. Gitu. Itu tidak akan pernah bisa. Karena itu para ulama sufi hanya membagi saja. Membagi bahwa khusyuk di dalam sholat itu 3 tahap. 1 disebut khusyu'u khaufin wa inkisarin wa idlalin. Yaitu khusyuk yang penuh dengan remuk redam, rasa takut kepada Allah, hina dina di depan Allah ketika orang sholat. Nah itu khusyuk bagi siapa? Itu bagi para ubad, para zuhad, ahli ibadah dan ahli zuhud. Itu biasanya kekhusyuannya, indikatornya adalah rasa remuk redam, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, rasa takut, rasa hina dina betul di hadapan Allah. Nah, kenapa para ubad dan zuhad itu di posisi ini? Karena para ubad dan zuhad ini sedang menempuh sebenarnya agar bisa nyambung dengan Allah terus. Karena itu dia melihat dirinya. Kalau melihat dirinya dia akan hina dina, remuk redam, dan berkubang dengan kegelapan. Nah, ini ada lagi martabat atau tahap kedua, yaitu khusyuk ta'zimin wa haibatin wa ijlalin. Khusyuk yang disertai dengan ta'zim, penghormatan dan pengagungan Allah. Berarti lebih dari seorang ahli zuhud. Ini para penempuh, orang yang tekad menempuh hasratnya menuju kepada Allah itu khusyuknya disertai penghormatan dan pengagungan Allah dalam situasi dan apa saja. Wahai batin wa ijlalin, dia memandang harisma ilahi mendominasi, meliputi seluruh jiwanya. Nah ini para penempuh itu seperti itu. Kemudian tahap ketiga yaitu khusyu'u farhin wa sururin wa iqbalin. Khusyuk penuh kebahagiaan. Khusyuk tapi rasa bahagianya luar biasa karena dia merasakan intimate, rasa intim menghadap Allah. Nah, inilah para wasilun, karena dia tidak akan pernah bisa merasakan lepas dari Allah. Nah, ini maka suasana khusyuknya sangat membahagiakan. Sangat-sangat membahagiakan. Nah, kenapa ini soal sholat yang disinggung oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari? Karena sholat itulah yang merupakan ibadah paling urgent, yang menjadi indikator seseorang menegakkan iman dan Islamnya itu
antara lain sholat yang paling utama. Beliau menyebutkan as-sholatu tuhratun lil qulub. Satu, sholat itu menyucikan hati. Jadi menyucikan hati. Yang disucikan apa? Ya segala kehinaan yang sempat masuk di dalam hati kita. Akhlak buruk, mazmumat, ya, yang tercela semuanya disucikan, bukan hanya dibersihkan, setelah dibersihkan disucikan. Karena disucikan berarti itu dia siap menghadap Allah. Ya, seperti kita membersihkan badan, bersih saja belum tentu kita suci badan kita. Sucinya malah dengan wudhu bersucinya. Nah, itu berarti ditanamkan seluruh kemuliaan nur Allah yang melimpah di hati kita. Itu hati tuhratun lil qulub. Jadi aib-aib hati kita ya itu tereliminir. Nah, ini. Nah, disinilah awalnya tadi ketika hati itu disucikan dengan remuk redam tadi, kemudian penghormatan, baru rasa bahagia. Ini bentuk penyucian hati, bahagia bersama Allah. Berikutnya wastiftahun libabil ghuyub, membuka pintu-pintu rahasia kegaiban, ya, rahasia tersembunyi yang ada di alamul malakut maupun alamul jabarut. Orang sholat itu ketika khusyuk dia dibukakan oleh Allah. Tapi sholat tujuannya bukan untuk agar dibukakan tabir-tabir ilahi, tirai-tirai rahasia ilahi, bukan. Ini buahnya sholat. Yang saya sebut ini hikmatus sholat, buahnya sholat. Itu membuat hati kita menjadi bersih, suci, dan dibukakan pintu-pintu rahasianya Allah. Rahasia asma Allah, rahasia sifat Allah, rahasia af'al Allah dibuka. Kenapa? Karena kita menghadap kepada Sang Pencipta kita, Al-Ma'bud yang kita sembah, karena tujuan daripada sholat itu agar kita terus menerus. Allah itu ada dalam zikir kita kapan dan di mana saja. Ya, apalagi ketika benar-benar sholat kita. Nomor 3, as-sholatu mahallul munajat. Sholat itu tempatnya munajat. Apa bedanya munajat dengan doa? Kalau doa itu kita memang memohon hajat-hajat kebutuhan kita ini. Tapi munajat lebih spesifik. Lebih merupakan bahasa keakraban intimate kita dengan Allah. Suasana dialogis ya dengan Allah. Itu munajat. Jadi dalam hadis sahih disebutkan as-sholatu al-musalli yunaji rabbah. Orang sholat itu bermunajat kepada Tuhannya. Di dalam bahasa-bahasa bacaan-bacaan sholat isinya ya munajat-munajat. Memuji, memohon, membacakan ayat-ayat kebesarannya, terutama suratul Fatihah yang merupakan ummul kitab. Bahkan diwajibkan setiap rakaat wajib ada suratul Fatihah. Ini karena apa? Di suratul Fatihah itu ya ada seluruh ajaran Al-Quran ada di sana, seluruh munajat dan doa kita ada di sana puncaknya. Nah, itu sehingga disebut al-musalli yunaji rabbah. Maka disinilah disebut munajat, yaqulullahu ta'ala qasamtus shalah baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Aku bagi sholat itu antara diriku dan hambaku.
Ini menggambarkan suasana interaktif. Dan apapun yang diminta, apapun yang dimohon kepada aku, terserah hambaku. Nah, itu. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala ta'ala hamadani 'abdi. Ketika kita ini menyebut alhamdulillahi rabbil alamin, Allah langsung menjawab, hambaku sedang memujiku. Begitu luar biasa interaktif dan penghargaan Allah kepada hambanya yang sedang sholat ini. Ya. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, hamba mengucapkan begitu, Allah langsung menjawab majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Bagaimana kebanggaan Allah kepada hambanya ini, sampai mendeklar kepada seluruh makhluknya, hambaku sedang mengagungkan aku. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala Allah Ta'ala, ketika hamba mengucapkan maliki yaumiddin, fawwadha ilayya abdi, hambaku sedang menyerahkan total urusannya kepadaku. Ini kalau bukan sebuah bahasa yang tidak interaktif, tidak mungkin. Jadi ini Allah seperti sedang bercermin, memang begitu, kepada hambanya. Dan pantulan cerminnya itu munculnya suratul Fatihah tadi. Dan ada jawaban-jawaban langsung dari Allah. Wallahu wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala Allah Ta'ala hadhihi baini wa baina 'abdi. Kalau kita sedang mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara, Allah menjawab langsung, ini antara aku dan hambaku. Ini adalah forum spesial antara aku dan hambaku. Bayangkan ketika kita sholat sedang membaca suratul Fatihah dan Allah menjawab langsung dengan bahasa-bahasa keagungan yang tiada hingga seperti itu. Ya. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Wallahu hadhihi li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini semua bagi hambaku. Ini ayat bagi hambaku. Mulai li ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Terserah hambaku mau apa, dia minta apa saja. Nah, inilah yang disebut dengan as-sholatu mahallul munajat. Kemudian yang keempat, as-sholatu ma'dinul musafat. Sholat itu sumber segala kejernihan. Jadi sumber yang benar-benar jernih itu sholat. Jadi tidak ada sumber terjernih bagi minuman atau yang bisa menyucikan jiwa kita kecuali sholat. Itu. Maka jangan sia-siakan ketika sholat kita, jangan berlalu begitu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu hadis disebutkan annal abda idza qama ila shalah rafa'allahu al-hijab bainahu wa wajahu biwajhihi. Ketika sholat ditegakkan oleh hambanya, hamba Allah ini, Allah langsung membuka tirainya. Dibuka langsung tirainya. Jadi disitulah hijab terbuka antara dia dengan hambanya itu. Dan antara wajah hamba, arah pandangan hamba, hatinya hamba dengan Allah dibuka juga. Rasakan itu semua di dalam sholat kita. Agar apa? Benar-benar kita menemukan sumber kejernihan yang luar biasa, tatasi'u fiha mayadinul asror, yang dibalik apa itu tadi, sumber yang jernih tadi, medan-medan rahasia Allah menjadi terbuka luas, terbuka luar biasa. Wa tusyriku fiha syawarikul anwar, lalu memancarlah nur dari Allah. Ini
sholat ya, sholat. Maka Ibnu Athaillah di dalam kitab yang lain mengatakan zikrullah fi shalah afdalu min ghairiha. Berzikir di dalam sholat itu lebih utama, lebih afdal dibanding berzikir di luar sholat. Maksudnya apa? Karena sholat itu forum zikir. Aqimis sholah wa aqimis sholah li zikri, dan tegakkanlah sholat untuk zikir kepadaku. Jadi sholat memang harus full zikrullah, menghadap hati kita terbuka betul. Maka di luar sholat harus menjadi nuansa zikrullah yang dibuahkan oleh sholat tadi. Tapi puncaknya adalah sholat itu tadi. Jangan sampai sholat yang cuma 5 menit kita kehilangan Allah itu. Jadi harus kita merasakan dipandang oleh Allah dengan mata keagungan, mata kebesaran, mata keluhuran, mata keindahan, mata yang tersembunyi di balik seluruh asma dan af'al sifat Allah luar biasa itu, memandang full kepada kita tanpa sedikit pun bergeser dan berubah. Bayangkan bagaimana kita tidak memandangnya, merasakan pandangan-pandangannya. Ini anta'budallah ka'annaka tarah, hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau memandangnya. Ini menunjukkan betapa Allah membuka satu ruang yang absolut, yang universal kepada kita ketika kita menghadap Allah tanpa batas. Sehingga hanya bisa digambarkan dengan ka'annaka, seakan-akan. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Kalau engkau tidak memandangnya, Allah memandangmu. Yakini, dan pandangan Allah tidak pernah berubah. Ketika kita dipandang oleh Allah, siapkanlah hatimu agar menjadi cerminnya Allah. Nah, ini penting banget untuk kita renungkan ya, agar dari cermin itulah memancar wa tusyriku fiha syawarikul anwar, pantulan-pantulan cahaya memancar begitu dari dalam diri orang yang khusyuk ketika sholat. Nah, yang menarik Ibnu Athaillah dalam kitab lain menyebutkan ketika engkau khusyuk, ingin khusyuk, dan kau paksakan hatimu untuk khusyuk, lalu engkau khusyuk-khusyukkan, kenapa engkau menjadi tidak khusyuk malahan? Karena hasrat kepingin memaksa diri untuk khusyuk itu adalah nafsu. Nafsu khusyuk. Sehingga malah nggak bisa khusyuk karena apa? Karena ada hawa nafsu. Nafsu khusyuk yang mengikuti ridhalah kata Allah. Rela bahwa engkau belum ditakdirkan khusyuk. Malah engkau bisa khusyuk. Jadi kita ridha, ya Allah, engkau belum menakdirkan aku khusyuk, aku rela Tuhan, aku tetap bersyukur. Itu malah dibuka pintu khusyuk. Karena Anda sedang pasrah, Anda sedang menyiapkan diri, terserah engkau takdirmu Allah. Karena takdirmu sempurna. Termasuk menakdirkan aku belum khusyuk ini. Itu pun tidak mengurangi kesempurnaan takdirmu. Ini malah dibuka pintu khusyuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang unik dan aneh. Karena itu ini maka kita harus membuat nanti satu semacam scheduling atau jadwal atau apa ya. Apa sih yang menghambat kita khusyuk? 1, 2, 3. Sifat-sifat buruk apa yang biasanya menutupi kekhusyuan kita? Sifat-sifat baik apa yang kita tanamkan ketika hati kita bersih, tuhratun lil qulub tadi, agar tidak ditanami oleh biji-biji keburukan. Itu membuat kita
sia-sia ketika kita menghadap Allah. Nah, ini semua menegaskan betapa urgennya sholat itu yang disertai batin kita. Di ayat lain disebutkan hafidhu ala sholawati wassolatil wusta. Allah menggunakan kata hafidhu, jagalah. Jaga, dijaga itu berarti benar-benar dijaga, karena Anda sudah bisa sholat, ya dijaga sholatnya. As-sholat, hafidhu ala sholawati, sholat 5 waktu. Dijaga betul itu. Wassolatil wusta, dan sholat wusta. Sejumlah riwayat menyebutkan sholat wusta itu ada yang menyebut sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, ada yang menyebutkan sholat maghrib, ada yang menyebutkan sholat isya, dan seterusnya. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan yang disebut sholat wusta itu adalah sholat yang di tengah, yang ada di hati kita. Sholat yang ada di batin kita. Jadi jagalah sholat syariatmu dan sholat hakikatmu. Itu maksudnya. Wa qumu lillahi qanitin, tegakkan terus sholat itu. Sholat lillah, hanya untuk Allah. Ini motivasi, niat, dan tujuan sholat adalah hanya lillah. Jangan sampai kita sholat karena sebuah latar belakang tertentu. Karena Allah memerintahkan sholat kepada kita tidak ada latar belakangnya. Datanglah kepada Allah tanpa latar belakang. Ya hanya Allah itu saja latar tujuan kita. Lillahi qanitin, udah patuh karena Allah memang memerintah kita sholat. Ya. Jadi ini bab yang sangat penting di antara hikmah-hikmah al-hikam, yaitu mengenai sholat itu tadi. Ya. Demikian, wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.